Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada video kali ini saya gantiin jadwal ngopi nih, harusnya ketemuan. Jadi karena ada suatu hal yang memang ya kita maklumi masing-masing, jadi belum jadi ngopinya nih. Tapi ada beberapa hal yang memang kita bisa saling diskusikan sebenarnya. Nanti di pas saat ketemu tuh kita akan ngebahas sedikit obrolan ringan tentang 2 ayat surat Al-Fatihah. Untuk yang baru, kalau yang lama mungkin sudah ya, udah ketemu, kita udah sering bahas kopi tentang surat Al-Fatihah dari ayat 1 sampai 7, bahkan sebagian ayat yang lain juga sudah diteruskan. Nah, cuman perlu dicatat nih untuk teman-teman yang baru. Jadi kita tuh di sini sifatnya jangan kaku ya. Jadi kayak misalnya obrol ini ngaji di berpikir itu kayak kita mentafsirkan ayat Al-Quran. Nah, ini buang tuh. Atau tadabur juga buang, gak apa-apa. Ini kita sebatas obrolan ringan saja. Dan mudah-mudahan kita niatin obrolan dengan ini ada manfaatnya. Walau mungkin manfaatnya ringan, yang mudah-mudahan nanti hisabnya juga ringan. Kalau hisab ringan kan lebih enteng ya. Semoga sih nggak ada hisab-hisab, kita hisabnya saat ini aja, pelajarinya saat ini. Nanti apa sebenarnya yang akan kita bahas, sedikit nih yang kita kupas. Apa sih yang bisa kita petik dari surat Al-Fatihah? Kita lanjutkan ke ayat 6 sama 7, dimana ayat-ayat sebelumnya kita juga telah mengikrarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memujinya, juga kita mengikrarkan bahwa hanya kepada Engkau lah ya Allah aku beribadah, menyembah dan memohon pertolongan. Hingga ditutup sama 2 ayat ini, kita meminta kepada Allah sebuah petunjuk. Ya Allah, tunjukilah kami, kan, ihdina as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Seperti apa jalan yang lurus? Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita akan bahas sesingkat mungkin ya, semengalirnya mungkin 2 ayat ini. Kita coba i'rab ya. Ihdina itu adalah di sini fiilnya fiil amr dia. Fiil amr. Kalau fiil amr itu kan secara umumnya adalah perintah. Tapi karena konteks di sini adalah hamba ke Tuhan, berarti bukan fiil amr perintah jatuhnya ya. Jadi kita berdoa di sini, meminta atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon apa di sini adalah katanya ihdi. Nah-nya ya ini domir. Jadi kita nahnu, kita memohon, meminta, ihdi. Nah, ini kita coba tarik akar katanya. Ihdi ini kita tarik akar katanya di mana nih? Kita coba geser dulu ini ke sini, tarik dikit. Nah, ihdi ini akar katanya adalah hadaya. On screen keyboard.
Akar katanya itu terdiri dari huruf H, dal, sama ya. Hadaya. Dari mana kita dapat akar kata? Nah, itu ada di materi bagaimana menentukan akar kata sama pelajaran nahwu sorof lah. Di situ ya paketnya. Dan kita skip. Di sini ihdina itu akar katanya hadaya. Nah, ini unik nih dari sini. Nanti akan ketemu berbagai macam keindahan suatu makna. Balagohnya juga nanti akan ketemu di sini. Kalau secara dasar, hadaya itu mana dasarnya adalah hidayah, al-hidayah, yaitu suatu pemberian petunjuk atau bimbingan. Ya. On screen, alif lam, ha, dal, alif, iya sama tak marbuto, al-hidayah. Hidayah ini gampangnya hidayah. Hidayah. Ini kita copy dulu ya, kita copy paste, pindahkan ke sini. Hidayah. Jadi kalau diartiin, kita memohon hidayah itu apa sih? Jadi memohon suatu petunjuk, diberikan petunjuk, atau bisa juga bimbingan. Nanti ketemu ya, kita coba bedah dulu. Nah, bimbingan ini adalah kita bagi lagi ke dua poin, poin A, poin B. Diberikan petunjuk atau bimbingan. Nah, ini adalah sesuatunya ya, sesuatu apa gitu, sesuatu apa, yaitu diberikan petunjuk. Ini kondisi, karena ada berbagai macam situasi nih, diberikan petunjuknya mau seperti apa gitu kan. Apa mau yang dalam artian tuh kasar, galak, dan lain-lain lah ya, atau dan lain-lain ya. Nah, ini jadi ini tuh harus memaknai juga, kita harus mengerti permohonan kita tuh apa yang dimohon ke Allahnya. Jangan cuma minta ya Allah tunjuki, bimbing kami. Nah, di sini karena ada akar katanya hadaya, lalu ada keterkaitan suatu kata atau kalimat yang lain, al-hidayah. Itu di sini menjelaskan bahwa kita memohon kepada Allah untuk diberikan petunjuk atau bimbingan yang bersifat, nah ini dengan kondisi ini kan kondisinya. Kondisinya seperti apa nih yang kita request ke Allah? Jadi penuh kelembutan. Kondisi di bimbingan penuh dengan kelembutan, kasih sayang dan ketulusan. Nah, ini udah 2 poin nih. Jadi kalau kita ihdina itu berarti memohon Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan bimbingannya dengan penuh dengan kelembutan, kasih sayang dan ketulusan. Al-hidayah ini kayak kado sebenarnya, hadiah. Kalau orang Arab biasanya mengaitkan tuh hadiah itu adalah yang menunjukkan kecintaan, kelembutan, kasih sayang. Nah, ini persis dengan korelasi atau hubungan Allah membimbing hambanya itu seperti ini konteksnya. Jadi ketika Allah akan memberikan petunjuk atau bimbingan kepada hambanya, ini sunatullahnya seperti ini.
dua paket ini. Selain Allah ngasih petunjuk, bimbingan, itu disertai dengan kelembutannya, kasih sayangnya, dan ketulusannya, dan sifat-sifat yang mencerminkan ketiga hal tersebut. Unik ya, mantap ya. Nah, terus ada lagi nih. Ada loh kalau di Arab itu namanya al-hadyu. Al-hadyu. Kita tulis dulu nih di sini. Al-hadyu, alif lam ha dal ya. Al-hadyu. Al-hadyu. Jadi al-hadyu ini adalah hewan kurban atau kayak unta lah. Jadi penuntun jalan di padang pasir yang berjalan paling depan dengan tenang untuk menuntun kafilah di belakangnya. Nah, al-hadi ini kayak binatang, kita bolehlah nyebutnya unta. Jadi ini tuh disebutnya al-hadi itu misalkan ini al-hadi ini ya, al-hadiu. Nah, ini ada unta-unta lain, unta atau binatang ke satu, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Nah, al-hadi ini adalah suatu binatang yang posisinya dia paling depan. Ini kok nggak bisa merge ya. Nah, jadi dia pemimpin paling depan, itu al-hadyu. Apa kaitan dengan ini ya? Sebenarnya tambahan aja kalau ini, opsional ya. Jadi kalau ke binatang pun ternyata di suatu kafilah ada yang namanya organisasi pengelompokan. Jadi kalau binatang satu kafilah itu ada paling bawah, paling belakang sama paling depan, itu disebutnya al-hadyu. Nah, kenapa di sini Al-Quran tuh menggunakan ihdina? Yaitu sebenarnya nggak perlu dipertanyakan kenapa. Dalam artian tuh tuntutan ya, tapi kenapa di sini adalah bahwa menuntut diri kita untuk mengulik. Bukan kenapa ya Allah, kenapa kok katanya ini gitu. Kan seperti itu. Tapi kenapa di sini adalah bermaksud bahwa untuk mendorong diri kita mengulik makna-makna yang sekemampuan kita bisa kita temukan itu. Nah, kenapa di situ ihdina? Nah, ini sebenarnya mengandung suatu retorika tingkat tinggi, dahsyat banget pokoknya. Nah, di sini adalah tadi kalimat fiilnya fiil amar. Amarnya adalah amar di ad-du'a. Jadi perintah yang bermakna permohonan. Ini udah dibahas. Nah, dalam ilmu balago, apabila kata perintah dari entitas yang derajatnya lebih rendah atau makhluk kepada yang maha tinggi, khalik, maka maknanya mengalami pergeseran fungsi atau majaz akli, dari perintah menjadi tunduk memohon berdoa. Ini jadi adanya pergeseran fungsi ya, jadi ada geser fungsi nih. Kalau disebutnya itu majaz akli, gaya bahasa gitu kan. Jadi ada ketundukan, pergeseran perintah menjadi permohonan atau permintaan, karena konteksnya dari yang rendah ke yang maha tinggi, dari makhluk ke khalik. Nah, ini juga mengajarkan adab di sini. Di sini kita harus selalu ingat ada adab di sini, bahwa Allah itu maha tinggi. Harus selalu ingat kita itu makhluknya kan, kita ini makhluknya, kita ini makhluk. Nah, kita ini makhluk Allah. Jadi harus punya adab. Di sini harus selalu diingat bahwa kita adalah makhluk
Allah adalah Khalik yang menciptakan kita. Karena kalau lupa, nanti jangan sampai kedepannya kita salah menggunakan atribut. Mana atribut hamba sebagai makhluk atau mana atribut Tuhan. Nanti jangan sampai petunjuknya juga disalahi. Misalkan nih ada petunjuk A ternyata itu untuk Tuhan, malah kita pakai, nah itu kan salah. Berarti petunjuk udah dikasih benar tapi kita tidak tahu. Nah di situ nanti fungsinya ya. Jadi ada adab hamba dan makhluk. Ini mengajarkan suatu adab. Jadi kayak kita tuh ngerasa butuh banget, kayak anak kecil yang kayak narik-narik orang tua baju ibunya, tuntunan, mari pegang, manja gitu, bermanja-manja. Adabnya di sini bukan suatu yang ditakutin, tapi ini harus korelasi. Ketika kita mengenal adab, lalu di sini Allah menentukan kasih sayang kan. Nah berarti ini adabnya harus so sweet nih ke Allahnya nih, jangan sifatnya jangan tergesa-gesa dalam artian tuh ke Allah tuh kayak gimana gitu lah ya. Jadi harus memintanya harus sadar diri dengan penuh juga. Ya rayuan-rayuannya keluarin, gombalan-gombalan ke Allahnya dikeluarin. Ada seni, jadi seninya harus kita pakai. Oke, terus kita kupas ya di sini ini. Nah, dalam bahasa Arab kita nyebutnya nahu sorof atau secara ringkas bahasa Arab, ihdina itu, petunjuk itu biasanya memiliki adanya huruf rantara atau huruf jar. Misalkan huruf jar gitu. Jadi adanya suatu huruf perantara, seperti adanya huruf ila atau li, yaitu untuk menyambung satu objek. Nah ini dibuang tuh hurufnya, artinya berdiri sendiri ihdina ini. Jadi tidak ada perantara. Tertarik? Nah ini di sini juga kata ihdina, kata hada itu kan petunjuk, memberi petunjuk itu secara umum itu membutuhkan huruf perantara, baik huruf jar atau apapun itu, yang harus menyambungkan ke objeknya. Tapi di dalam surat Al-Fatihah ini, di ayat ihdinas sirata, di situ langsung menyambung kata kerja ke objek. Ini ya. Nah, objek ihdinas sirata. Jadi petunjuk yang tidak memerlukan perantara, langsung ke Allah di situ. Nah itu apa? Tanpa perantara ya. Jadi ini kita insert dulu nih. Untuk memperluas cakrawala obrolan kita, hada ini membuang huruf, membuang haraf atau huruf perantara. Maksudnya perantara yang memang biasanya seperti itu kalau dalam bahasa Arab ya. Jadi kata hada itu memerlukan suatu perantara kata yang penyambung kepada objeknya, kata kerja objeknya yang menyambungkan. Kalau ini nggak ada penyambung, jadi dibuang tuh, nggak ada perantaranya. Nah, ini namanya adalah memberikan suatu makna at-tadmin, peleburan dua makna sekaligus. Seperti apa peleburan itu? Jadi kalau kita tambahkan ila kan, ihdina ila, misalkan kata huruf ila itu ke jalan. Kalau kita pakai kata ila, nanti bermaknanya tuh Allah tuh hanya menunjukkan jalan ke pintu tersebut. Misal
kita mau ke mana ya, ke Mekah nih, misalkan mau ke Mekah, lewat jalan mana ya, saya minta tunjuk dong, kemana ya mau ke Mekah, misalkan ke arah Ka'bah, atau ini dari Indonesia, maaf saya terlalu kecepatan ya, misalkan kita dari Indonesia tujuannya mau ke Mekah, mau umroh, nanya kita nih, misalkan teman-teman nanya ke saya, Kang, saya mau ke Mekah, mau umroh, gimana sih gitu, tolong dong beri petunjuk, nah, kayak gitu. Nah kalau biasanya nih itu untuk memberikan suatu petunjuk, ceritanya dalam dikonversi ke bahasa Arab itu memerlukan suatu kata penyambung atau kata syarat. Misalkan ila, pakai ila nih, huruf ila, huruf jar. Kalau mau ke Mekah atau umroh ya kamu misalkan ila atau mina ya, dari Indonesia kamu harus naik dulu ke bandara, naik pesawat aja nih biar cepet ke bandara. Nanti dari bandara turun di Jeddah, dari Jeddah nanti naik mobil ke area Mekah ini ya, nanti di situ baru melakukan ritual ibadah umroh. Nah ini mina atau min. Nah kalau menggunakan petunjuk pada umumnya adalah, ini umum nih, biasanya umum itu kejadian yang biasanya kayak gini susunannya. Jadi kalau orang mau meminta petunjuk dan diberi petunjuk tuh biasanya urutnya kayak gini. Apa nanti goalnya? Goalsnya itu saya hanya mengantarkan kamu ke sini doang nih, ke bandara. Stopnya di sini. Nah stopnya di sini di bandara. Saya nggak bisa masuk ke sini. Nah kalau di sini, sedangkan di Al-Fatihah ini ihdina itu langsung nggak ada kata apa namanya, kata perantara, kata yang menjadikan sebuah percakapan disambung, jadi melebur menjadi satu kesatuan. Nah itu nanti beda maknanya. Itu di Al-Quran di Ihdina ini memaknanya bukan umum, tapi membuang huruf perantara di sini spesial. VIP nih, ini nggak ada huruf ginian. Mungkin kalau yang teman-teman belajar nahwu sorof udah agak ada gambaran lah ya. Nah buat teman-teman yang belum, nggak apa-apa, nggak usah pusing nanti, karena kita bukan belajar nahwu sorof, konteksnya ke sini nih, ke pengantaran. Jadi suatu proses ya, fokusnya ke proses ini perbedaannya. Sampai pintu depan doang lah, sampai pintu aja, sampai pintu depan lah ibarat kata ya. Nah kalau di sini ini eksklusif nih, ini VIP, jadi dibuang huruf ininya, nggak ada dia. Nah ketika ada susunan seperti itu, maka di sini ada suatu proses, yaitu dari awal sampai akhir. Ini semua ditemenin. Nah ini nih, selalu ditemenin, asik. Di apa ya, didamping, dibersamai, dikawal. Nah, kayak gini ya. Nah ini kan keren nih. Nah itu perbedaannya di sini. Jadi ketika kita meminta ihdina itu susunannya luar biasa, dan kalau kita kaji dengan retrotikanya juga luar biasa. Jadi sekaligus kita meminta Allah untuk menunjukkan pintu jalan tersebut hidayah, sekaligus meminta Allah menggandeng tangan kita gitu. Jangan dilepas doang, ya Allah udah sampai sini, enggak, tapi dibersamai sampai akhir tujuan. Mantap gak tuh? Cakep ya. So sweet banget ini. Jadi doa kita ke Allah tuh banget sweetnya ini, dahsyat ini.
Ya Allah, tolong tunjuki kami. Tapi tunjukinnya jangan cuma ditunjukin ya Allah, temani gandeng kami terus. Nah, nanti juga bekelin kalau kita mau beli oleh-oleh juga adain. Nah, saya mau beli apapun bagus di sini, tolong ya Allah gitu kan, beliin, lengkapin semuanya. Nah kayak gitu intinya. Meminta plus ya kita minta tolong tapi ya itu suatu kedekatan antara hamba dengan Allah yang kita menggambarkannya sedikit aja udah merinding ya, bikin kita tuh kayak wah gitu. Ya Allah luar biasa sekali ternyata. Kayak gitu itu baru ihdina kan. Ihdina. Nah, kita coba apa lagi nih? Ada nak nih. Nak di sini kan domir kan. Kita nausorok nih teman-teman. Kita jangan terlalu ketat juga ngobrolnya. Maaf juga ya kalau saya ya diskusinya kita amburadul. Kita meminta petunjuk kepada kami. Sini kami, padahal yang berbicara adalah dirimu sendiri. Nah, kecuali sholatnya berjamaah, mungkin itu imam yang mendoakan kami. Kalau sendiri sholatnya, nah tapi tetap di situ ihdina pakai domir kami. Jadi memiliki sosial. Islam itu adalah agama jamaah. Jadi harus saling mensupport, menemani maju bersama. Selamatnya harus bersama, saling mendoakan keselamatan seluruh umat. Jadi nggak dipecah-pecah lagi, seluruh umat. Ini sebenarnya tawasul yang tersembunyi. Ketika kita seorang pendosa yang doanya sulit dikabulkan, berkata ihdina, tunjukkan kami ya Allah, doanya itu akan terselip dan ikut terangkat doa kita yang banyak dosa ini bersama doa orang-orang soleh di seluruh dunia. Orang-orang yang soleh yang mengucapkan kalimat yang sama, ada keterikatan di situ, sehingga apapun kondisi dosa kita akan terkena frekuensi atau terkena dampak seluruh manusia yang memohon serentak petunjuk kepada Allah. Kalau ada yang lolos, satu pasti lolos semua itu. Jadi dikabulkan oleh Allah. Jadi nggak usah ragu lagi, dosa apapun lupain. Ya kita mohon kepada Allah, akuin, lupain, maksudnya bukan lupain, pleng aja lupain. Ringankan beban dengan kita mencoba menggali makna-makna di setiap kalimat-kalimat atau ayat-ayat Al-Quran yang sering kita ucapkan ini. Di antaranya ya ini ihdina, satu kata ihdina tuh. Jadi dari sini sudah mulai ya, kita ada kegambar nih dari satu kata aja nih ihdina. Terus ihdina udah setengah jam baru kata ihdina, dan itu juga i'rabnya kita singkat ya, kita nggak kaku, kita nggak menggunakan kaidah-kaidah nahwu sorof, balaghah atau yang lainnya secara ketat ya. Kita geser-geser yang poin-poin penting pun itu juga menurut saya sih kayak gini, semengalirnya saja kayak gitu. Jadi nanti kita bisa merenungkan bahwa ketika mengucap sampai ke lafaz ihdina itu ternyata kita itu sedang meminta pertolongan kepada Allah dengan kondisi yang sangat so sweet, dan ternyata Allah pun juga menjamin akan menemani sampai akhir gitu, membekali juga. Lalu juga di sini tawasul kepada seluruh umat. Kita orang soleh, orang salah, kita orang banyak dosa, kita orang banyak apapun itulah, artinya menjadi tidak mempengaruhi karena adanya timbangan atau campuran
dari kebaikan-kebaikan seluruh umat yang serentak memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantap ya. Udah cukup gitu dulu ya. Tapi satu lagi nih. Nah, ini jangan ditelan ketika bahwa kita harus merenungkan tuh ketika sholat membayangkan gitu. Jadi contohnya gini, kita lagi sholat nih kan, posisi sholat, terus nyampe ke surat ihdina itu kita ngebayangin kita lagi meminta Allah gini-gini kondisinya. Oh ternyata ingat materi itu nggak usah. Jadi latihannya itu di murojanya tuh sebelum ritual sholat, melaksanakan kondisi sholat berdiri seperti itu. Jadi di luar sholat diresapinya, dizikiri, ditafakuri, kita ingat-ingat kayak gitu. Kalau lagi sholat jangan ingat apapun, gitu ke Allah udah Allah. Toh kan udah dipelajari kayak makna Allah az-zahir al-batin di situ. Ini khawatirnya ada di antara yang malah fokus ke situ, itu namanya juga kita malah jadi ingat ke makna mau sholat atau lagi belajar kayak gitu kan. Kalau sholat itu simpel, kalau sholat ya wis gitu kan, usolli, sholat mulai Allahu Akbar, udah sholat, nikmatin sholat sekemampuannya, nggak perlu dibuat-buat. Karena khusyuk itu ada dua, sholat khusyuk atau khusyuk untuk sholat. Nah kalau kita itu jalannya, jalurnya adalah membahas ini adalah apa namanya, khusyuk untuk sholat, bukan sholat untuk khusyuk. Jadi kita khusyuk di sini, khusyuk nih, pelajari khusyuk. Oh gini-gini. Nah itu kan agar khusyuk. Nanti ketika sholat udah otomatis kesimpan ke dalam alam bawah sadar kita mana-mana ini. Kita jadi ngerti, jadi tahu kayak gitu. Jadi tujuannya adalah khusyuk untuk sholat, bukan sholat untuk khusyuk. Kalau sholat untuk khusyuk lagi sholat kita biar khusyuk. Nah kayak gitu. Ini maksudnya sekarang sholat ya udah sholat kayak gitu ya. Ihdina, nah ihdina ya Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Kemudian as-siratal mustaqim, setelah kita memohon, meminta perlindungan, meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta apa, yaitu as-siratal mustaqim, kita memohon sirat. Berarti kita masuk ke kata sirat, as-sirat al-mustaqim. Simpelnya siratal mustaqim adalah jalan yang lurus. Jalan, bisa jembatan juga kan, nanti ada tuh kita masukin ke sini jembatan, melewati jembatan siratal mustaqim gitu. Jalan lurus. Nah, jadi jalan lurus itu apa? Jalan lurus itu hanya bisa ditempuh ketika kita hanya lillahi ta'ala, tujuannya ke Allah. Kalau tidak lillahi ta'ala itu bukan siratal mustaqim. Zikir, maaf nih, zikir untuk A, B, C bukan untuk Allah, itu bukan zikir, bukan siratal mustaqim. Wiridan untuk ini itu bukan siratal mustaqim. Itu udah mulai belok kanan kiri, puter ke atas. Nah, jadi bukan yang ke lurus. Kalau siratal mustaqim itu satu tujuan. Nah, kalau kita garis lurus siratal mustaqim, kalau kita gambarkan nih, jalan yang lurus. Ini di sini kita gambar nih jalan yang lurus ya. Nah, ini jalan misalkan.
Ini siratal mustaqim itu jalan yang lurus terus gini. Nah, jalan yang lurus ini hanya bisa dilakukan ketika memang kita benar-benar lillahi ta'ala. Jadi bukan jalan yang kita garisin ke sini. Set belok kanan, set belok kiri. Nah, ini belok kiri. Nah, jadi bukan jalan kayak gini, jalan yang banyak persimpangan. Ya udah, tujuannya ke Allah, udah Allah. Lurusin ke sini ya. Ini kita bedain dulu warnanya. Kok nggak bisa ya? Nah, ini. Nah, jadi bukan jalan yang ada belokan. Kalau ada belokan, terserah mau bilangnya. Misalkan nih, wirid buat buat rezeki gitu misalkan ya. Terus ngeles, kan rezeki buat ibadah, tujuannya ke Allah juga. Nah, itu udah banyak alibi, ini itu bukan. Nanti akan kita ketemu kalau ngebedah kata asirotnya. Jadi bukan berarti saya fanatik, bukan, tapi kita ngebahas suatu menggali, mengulik suatu makna. Nanti ketemu di sini di asirot. Sirot. Nah, sirot kita coba bedah akar kata. Kita tarik dulu ke atas. Lalu kita rubah ini menjadi Arabik. Akar kata sirot itu sod, ro sama to, atau bisa juga garis. Kok nggak ada ini? Atau gini. Nah, alhamdulillah. Ini dahsyat, kita coba bedah. Para pakar bahasa Arab, ulama tafsir ya seperti Imam Ar-Razi, Ibnu Katsir dan sebagainya. Ya, kata sirot ini adalah saroto atau soroto yang berarti menelan. Oh, sorry, belum dirubah ini. Menelan. Menelan sesuatu dengan cepat. Maaf, kelewat. Ini ya, kita ulangi konsep pola ini. Pola ini penting. Suatu lalu kondisinya seperti apa. Jadi biar kita ngena gitu. Lebih mengena. Sirot itu kan menelan. Suatu apa sih sirot itu? Menelan sesuatu. Kondisi menelan sesuatu dengan cepat, lancar, tanpa tersendak atau keselak. Kalau ini keselak atau bikin gitu. Sekarang saya minum air kan, makan, semua masuk telan, itu lancar, nggak sampai keselak atau tersendak. Nah, ini udah mulai kegambar ya, sirot. Ya kalau belok berarti udah bukan di situ, udah bukan. Kalau belok ya belok kanan, belok kiri. Ya, begitu. Condong kanan, condong kiri. Ada belokan, ada putaran ya, itu berarti udah beda dari akar kata ini. Nah, di sini kenapa kok ada kata menelan nih? Kok jalan jadi nelen? Jangan diartiin kayak nelen makan gitu, enggak, ini makna tersembunyi atau ada tersirat. Apa di sini kok bisa menelan? Ya, menelan. Menelan itu kayak sebenarnya kayak majas.
Jadi Arab itu zaman dulu kuno gitu, kalau menyebut jalan, suatu jalan, jalannya lebar. Nah, ini nih jalan, ini ada jalan. Nah, jalan ini yang lebar, luas, lebar, yang menggambarkan suatu jalan yang lebar, luas, lurus, terang, benderang, tapi tidak untuk perang. Intinya luas, jadi sehingga bisa mampu mampu menampung. Jalan yang luas ini bisa menampung, mampu menampung, ini catat nih, apapun, siapapun, sehingga ketelan. Gimana ya, bentar nih. Mampu menampung apapun, siapapun yang masuk ke sini. Nah, yang memasukinya, yang memasuki atau berada di sini itu ikut tertelan. Jadi terbawa masuk. Tertelan, terbawa masuk. Melajunya juga cepat, melaju cepat menuju tempat tujuan tanpa ada hambatan. Kayak Kerasakti nih, hambatan, rintangan kayak gitu. Ini nggak ada tanpa ada hambatan. Belokan atau kesempitan, yang sifatnya kesempitan yang membuat perjalanan tersendat. Gini ya, jadi sirot itu kita maknai dulu, kita tahu akar kata, filosofinya seperti apa. Kata seperti ini yang ditemukan. Apapun yang masuk ke sini ya ikut tertelan, terbawa masuk, melaju cepat menuju tempat tujuan tanpa ada hambatan, belokan, kesempitan yang membuat perjalanan tersendat. Kalau gini sirot kan nih? Gak ada, berarti bukan sirot. Kalau ada gini, jadi langsung lurus set. Gak ada ini nih, gak ada merah, belokan ya. Belokan juga kan dimaknai kayak tujuan juga, sama. Di sini harus lillahi ta'ala, hanya Allah tujuannya. Satu lagi kita harus ingat di sini. Nanti ada nih keunikan, rahasia tersembunyi yang sudah tidak tersembunyi lagi. Pertama kita pahami dulu kayak gitu. Nah, nanti baru ke balagon. Di balagonnya kita sedikit bahas. Ihdina siroto. Kita kan sebenarnya apa sih agama Allah itu? Inna dina indallahil Islam kan? Kenapa di sini kok lafadznya asiroto gitu? Kenapa enggak ya Allah tunjuki kami Islam yang lurus gitu, bukan kata adin atau agama yang lurus, tapi kok sirot di situ. Nah, lagi-lagi harus diingat kenapa ini memiliki makna bukan mempertanyakan kepada Allah ya, tapi untuk
kita menggali sesuai kemampuan kita, mencoba menggali lebih dalam lagi. Kenapa sih ya Allah, ada apa nih rahasianya gitu. Jadi kepo-kepo gitu, kayak gitulah, kepo sendiri. Bukan kenapa menuntut Allah kok gini, protes atau mempertanyakan, ya bukan. Nah, silahkan diresapi masing-masing. Nah, kenapa sirot? Tadi digambarkan kalau akar kata sirot itu kan jalan yang lurus. Satu lagi, kenapa sirot? Kenapa enggak din atau agama? Kenapa sirot? Kenapa enggak din? Din agama. Kenapa enggak sabil? Kenapa enggak torik? Nah, kan jalan juga banyak. Ada sabil, sabilul huda tuh kan, jalan banyak petunjuk. Jalan petunjuk-petunjuk. Ada torik gitu. Kenapa enggak agama, kenapa enggak din, enggak sabil, enggak torik, dan sebagainya. Nah, ini dalam ilmu balaghah memiliki suatu karakteristik itu keunikan ya. Kalau bahasa simpelnya keunikan. Sirot ini itu identiknya dengan fisik sebenarnya nih. Kayak jalan yang menunjukkan fisik. Lagi-lagi jangan diartikan fisik ini langsung fisik kayak badan jalan aspal kayak gitu ya, enggak ya. Jadi fisik di sini memiliki makna. Kalau tadi menelan ya seperti ini kondisinya. Fisik ini artinya sesuatu yang nyata. Nyata nih. Nyata. Bukan omong kosong atau omong doang, atau sekedar teori. Pinter ngomong gitu kan. Aduh, kita lagi ngomongin ini, kita lagi mencoba berteori kan, retorika, teori-teorinya bukan seperti itu doang nih. Asirot itu kan fisik di sini. Jadi kayak macam-macam sebenarnya, kayak jalan tol, ada jalan pesawat, terus macam-macam. Tapi jangan diartikan fisik seperti itu. Fisik itu harus kita nyata. Kenapa Asirot meminjam kata yang mengandung menarik istilah ada hubungan dengan fisik, yaitu harus nyata, bukan omong kosong doang, sekedar teori. Di kenyataan ada rasanya. Nah, di sini melahirkan suatu makna bahwa jalan menuju Allah itu ya fisik yang nyata gitu. Harus melangkah, badan kita, badan, kaki, tangan, semua anggota badan, alam, semua. Pokoknya semuanya itu harus konkret. Alam harus nyata. Kita harus melangkahkan kaki, harus bergerak maju, harus ada titik awal sama titik akhir, jelas petanya, jelas petanya nih, mapnya jelas. Tahu resiko plus solusi, perbekalan, kayak gitu ya gambarannya. Jadi bukan cuman omdo atau teori doang. Di antara seperti itu ada juga. Kenapa bukan torik, bukan sabil? Kalau bukan agama, kolerasi ke sini. Kalau bukan sabil atau torik,
itu rahasianya juga banyak. Kenapa? Ya tadi dia memiliki karakteristik. Dan kata asirot ini di dalam Al-Quran itu cuman ada satu, hanya ada satu. Dalam artian tunggal ya. Ingat, satu di sini bukan nggak ada lagi kata sirot di ayat yang lain, tapi secara makna itu hanya menunjukkan tunggal, jadi nggak ada jamak, tidak ada jamak, tidak ada jamak, hanya satu tunggal. Tidak bercabang, beda sama sabil. Kalau sabil itu kalau dijamakkan itu jamaknya subul. Terus kayak apa namanya, torik jamaknya turuk. Nah, ini bisa bermakna banyak jalan. Kalau torik, jalan kebaikan yang banyak, tapi masih bisa bermakna jalan kesesatan yang banyak. Jadi masih bisa antara baik dan buruk lah, ibaratnya kayak gitu ya. Kalau sabil juga sama, model-modelnya seperti itu. Nah, kalau sirot ini ya lurus, dia nggak ada kompromi belok kanan, jadi nggak ada pokoknya jalan tengah gitu, lurus aja kayak gitu. Nah, di situ udah mulai kebuka dikit-dikit maknanya ya. Jadi secara sederhananya ya sirot itu lurus ya. Kalau memang menuju Allah ya udah Allah. Makanya kalau kita dibahaskan kayak zikiran atau wiridan apapun itu, kita nggak bergeser ke kanan ke kiri, ya udah tok gitu. Kita ngebersihin hawa nafsu, ngebersihin ini itu yang korelasi memang bagian dari sirot ini, bagian dari pemberian petunjuk dari Allah itu. Hanya menggunakan atribut-atribut atau sesuatu yang disiapkan, yang kita minta sesuai dengan yang Allah nanti berikan. Masing-masing orang memiliki perbekalannya berbeda, namun ada polanya gitu di situ. Nah, itu asirot. Secara simpelnya harus diingat, dianya lurus ke Allah aja, nggak belok sana belok sini, nggak ada kompromi pokoknya. Ya udah gitu kan ya, sirot ya lurus. Lalu kita lanjutkan nih ke al-mustaqim. Al-mustaqim, kita minta sirot ke Allah kan. Sirot seperti apa ya? Sirot yang al-mustaqim ini. Jangan sampai kita tahu nih, kita udah sok sweet kepada Allah, minta dibimbing, ditunjuk, diberikan petunjuk, hidayah, dilengkapi semua, satu jalan yang lurus, enak. Nah, tapi yang mana, yang kayak gimana gitu. Nah, al-mustaqim. Al-mustaqim ini yaitu kunci utama sebenarnya, yang secara garis besar sebuah jalur kehidupan yang dapat mengantarkan seorang hamba langsung menuju
Allah subhanahu wa ta'ala tanpa hambatan. Secara garis besarnya seperti ini. Kita urap teks dulu ininya, kita jadikan ke center. Nah, kata al-mustaqim ini posisinya adalah sebagai isim fa'il. Nah, isim fa'il nih kalau di ilmu shorof ya. Isim fa'il itu kata benda atau kalimat isim yang menjadi pelaku atau sifat. Isim fa'il nih, dia mengalami perubahan i'lal. Dia mengalami perubahan bentuk dari kata dasar. Kata dasarnya apa? Kata dasarnya itu, nah, kita tarik dulu ini, kita pakai bahasa Arab. Qawama. Nah, ini ya. Qawama. Ini kata dasarnya qawama. Qoma, yakumu, dan seterusnya. Nah, ketika kata dasar ini adanya perubahan i'lal, ketemulah wazan timbangan kepada wazannya wazan istaf'ala, Nah, ini yang belum belajar nahwu shorof gak apa-apa, didengarin dulu aja. Istaf'ala di situ ya wazannya. Wajan istaf'ala sukun sukun lagi fata lalu fatah istaf'ala. Nah, jadinya istaqoma. Istaf'ala istaqoma. Kenapa jadi al-mustaqim? Karena dibentuk posisinya menjadi ini isim fa'il. Isim fa'il. Istaf'ala berubah menjadi istaqoma, lalu berubah lagi menjadi isim fa'il menjadi mustaqim. Jadi gini dia jadinya al-mustaqim. Adanya imbuhan sin dan ta nih. Sinta di sini. Sinta di kata istaf'ala yang ini nih biasanya menyimpan rahasia makna tolab. Kalau ada sinta itu biasanya bermakna ada makna, kita rubah dulu, tolab. Tolab atau menuntut ya, menuntut, mengusahakan dengan sungguh. Di sini menuntut siapa? Yang menuntutnya adalah menuntut yang meminta di sini nih. Nah, siapa yang meminta? Ya kita. Menuntut untuk apa? Ya menuntut untuk jalannya lurus kayak gini nih. Biasanya gambarannya tuh minta sirot tapi ada belok kanan. Tapi di sini dituntut. Karena wazannya jatuhnya ke istaf'ala, ada sinta, itu ya memang biasanya memiliki makna tolab, menuntut sesuatu, mengusahakan dengan sungguh-sungguh. Kemana ya? Ini sesuai dengan sirot ini. Ya condong ke kanan, berlebihan misalkan kayak ibadahnya ya, jadi melampaui, berlebihan lah pokoknya ke kanan, atau ke kiri lalai juga meremehkan. Jadi ya sesuai memang kadarnya masing-masing, stabil.
adanya kestabilan. Lurus itu juga lurus, bukan apa namanya, lurus tuh juga bisa bermakna kayak stabil, membuat kita stabil, mapan, mandiri, sama ya mapan ya. Ya begitu ya. Jadi lurus ke Allah, jalan yang lurus, nggak ada belokan tuh ya, kita nggak ada gangguan seperti itu. Bukan menuntut kita nggak ada gangguan, tapi nanti akan mengarahkan, menuntut siapapun orang tuh posisinya akan menjadi seperti ini, stabil, mapan, lurus, hidupnya lurus ya, lempeng aja gitu. Nah, kalau di ilmu bahasa bukan kayak tegak seperti alifnya kayak gitu tuh, tegak artinya istiqomah juga ya. Di sini pahami dulu ininya, kita coba menggali. Al-mustaqim ini terjadi setelah kata asirat. Ini kalau digabung, dijoini, itu akan mengandung, kita bisa menemukan satu apa ya disebutnya ilmu balaghah. Dalam ilmu balaghah itu retorika yang sangat dalam gitu. Taukid wal bayan. Jadi kayak penegasan demi menghilangkan keraguan. Ini tegas. Mengandung kayak tegas, penegasan. Bener gak ya? Bentar. Penegasan yang menghilangkan keraguan. Kan ada yang tegas tapi masih ada ragu-ragu. Nah ini tegas yang memang nggak ada ragu gitu. Artinya apa? Jadi nanti nih, ini apa namanya ya, efek ke kitanya juga yakin, nggak ada keraguan dalam mengambil suatu keputusan, yakin gini nih, nah kayak gitu. Jadi kalau ada ragu-ragu itu berarti masih belum al-mustaqim. Harus dicari tahu, kenapa kok saya masih ragu ya, ada petunjuk ini kok saya ragu, kok saya masih kadang ngamalin kadang enggak. Nah itu berarti belum al-mustaqim. Nggak apa-apa, nanti juga akan mengarah ke situ. Al-Fatihah nanti di ayat berikutnya kan surat Al-Baqarah disindir lagi tuh sama Allah kan. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Inilah kitab yang tidak ada keraguan. Nanti korelasinya ke situ. Ayat demi ayat kita coba nih diulik, digali, diresapi, pokoknya kita ngehisap diri, menikmati senggang waktu, menikmati teman ngopinya, menikmati apapunnya, kita coba digali sedikit demi sedikit. Nah, jadi ada kaitan yang di depan. Ihdinas siratal mustaqim itu nanti goalnya adalah kita tuh nanti kerasa ke diri, ide-ide, pikiran, ada kekuatan yang memang gak tahu gitu, kita tiba-tiba kuat, saya yakin, oh ya ini jalan gini, wah itu. Jadi bukan teori doang, harus ingat nih. Jadi bukan omong-omong, tapi artinya efek ke diri kita langsung real ada gitu. Kalau yang belum, masih apa, nggak ada rasa ya, nanti belajar. Makanya kita kan ada paket, dalam artian tuh ada ngajinya, ada majelis ta'lim, ada majelis zikir. Nah zikir itu nanti fungsinya agar rasa-rasa itu semakin sensitif gitu dalam diri kita. Al-Quran tuh kerasain gitu, nanti banyak nyambung ngobrolnya. Apa yang saya, walaupun misal nih saya ngobrol cuman kedip doang langsung ngerti gitu, nah itu harus zikir, harus robito, harus dilengkapi dengan keterhubungan rohani. Karena ngaji itu sebenarnya bukan sebatas di wawasan aja, tapi ada rohaninya juga di situ. Paling faktor utama adalah hati ke hati, ruh ke ruh. Jadi secara garis besarnya itu teman-teman tuh lagi diinduksi, ada gaya magnet yang bisa nempel
nempelnya gimana, secara lahirnya ngerti gitu, oh iya gitu ya, oh gini, ada satu wawasan itu tanda-tanda mulai ketersambungan. Nah kalau kita semakin merendah, tawadu, nerimo gitu kan, nanti akan ada suatu hal yang memang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, dalam artian pengalaman-pengalaman goibiyah yang sifatnya goib gitu. Tapi goib itu kalau udah terjadi udah bukan goib lagi, udah bukan sesuatu yang terahasiakan, karena sudah ngalamin, udah merasakan. Nah di sini ya kita lanjutkan, ihdinas siratal mustaqim, itu kita menuntut, meminta dengan kelembutan kepada Allah. Juga sirat juga bukan basa-basi doang, ini harus ada gerak maju. Titik awal al-mustaqim itu nanti akan menuntut kamu jalan lurus, artinya membuat diri kamu tegak, yakin ini jalan saya udah kayak gini, yakin bismillah nih. Nah kayak model gitulah ya gampangnya. Nah itu dia. Nah, kalau udah kayak itu berarti nurnya mulai ada tuh, nur sapin jalanin yang menggerakkan ya. Kita memohon kepada Allah terus ya sapin. Itu baru ihdinas siratal mustaqim. Ini udah 1 jam 9 menit. Nah sirat ini banyak lagi nih masih banyak ya, ini kita persingkat tapi udah ternyata 1 jam 10 menit udah nggak kerasa. Nah ya Allah, kitabnya mana gitu kan ya. Kata saya kan kitabnya kita nggak pakai kitab, dalam artian tuh memang nggak ngaji tekstual juga. Ini juga disebut ngaji ya, terserah lah pokoknya. Kita ya ngobrol-ngobrol ringan, percakapan ringan, merenung, nggak usah kaku, karena kan saya juga ngerti bapak-bapak itu kalau udah kerja tuh capeknya minta ampun, pengennya habis kerja ngopi ya, ngelonin bini main sama anak-anak yang jomblo ya, mainnya main game dan lain-lain lah macem. Udah kita simpel gini, kita coba manfaatkan waktu. Adapun nanti kalau yang gambarnya pengen ngaji kayak Utawi dan lain-lain ya silahkan, boleh, tetap ada jadwalnya. Tapi itu nanti ada beberapa tim yang memang saya percayakan untuk mengajar seperti para santri yang memang dalam tanda kutip belum dewasa, masih pelajar lah ya. Nah, ini saya fokusnya buat teman-teman yang udah butuh duit dan lain-lain lah. Kita sama karena kondisinya sama. Saya pun di sini ya seperti itu. Jadi kita mencoba mengoptimalkan, memilah-milah gitu. Mana nih yang pas kita bawa, mana nih yang pas kita angkut bahan-bahannya dan lain-lainnya. Kita sat-set ibarat kata. Kenapa harus sat-set? Karena kita harus goalnya jelas. Kita bekerja juga pengennya dapat duit kan. Setelah dapat duit kita menyekolahkan anak, menjamin kita itu menjadi jalan untuk memberikan jaminan para pelajar, anak-anak kita atau siapapun itu dalam menjalani pendidikan awal yang dulu kita lakukan juga sama kayak gitu. Kita di banyak waktu orang tua berkorban untuk menyekolahkan kita, memeras keringat, memeras otak dan semuanya, banting tulang, banting guling, semualah dibanting-banting. Nah itu tujuannya untuk kita agar belajar. Nah, kita udah mulai memasuki pendewasaan ibarat kata ya. Seperti ini yang bisa saya sampaikan seperti biasanya, kita ngobrol ringan yang mudah-mudahan sih ada manfaat. Kalau untuk saya pribadi alhamdulillah manfaatnya kerasa. Satu, jadi sambung rasa juga kan, sambung silaturahmi juga, walaupun saat ini online ya, wayahna jatahnya online dulu. Nah ini mangga ya, ini saya rekam, nanti saya upload ke YouTube, bisa diulang-ulang. Saya mohon maaf apabila ada penjelasan yang salah, itu jelas dari saya, namanya manusia ya, biasa alasan membawa manusia, tapi memang fakta gitu. Keterbatasan, terkadang keterbatasan dalam menyampaikan atau memberikan makna, penjabaran dan lain-lain ya, mohon dimaklumi saja, seperti ini keadaannya ya. Demikian ya teman-teman, mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keridhaan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberkahi, tak bosan-bosannya juga kita memanggil kita untuk terus mengingatnya. Ya, diantaranya zikirnya dawam itu adalah tanda bahwa Allah tetap memilih diri kita untuk terus mengingatnya. Simbolnya adalah aktualnya, mewujudnya kepada kita mengamalkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.